Pernah nggak kamu keluar rumah malam-malam, lalu melihat langit yang begitu luas? Bintang tersebar di mana-mana, jumlahnya tidak terhitung. Dan semakin lama kita melihat keluar angkasa, semakin kita sadar kalau bumi hanyalah titik kecil yang hampir tidak berarti. Di galaksi kita saja ada ratusan miliar bintang. Dan di luar sana masih ada miliaran galaksi lain. Secara logika, kehidupan seharusnya ada di mana-mana. Harusnya ada planet lain. Harusnya ada makhluk lain. Harusnya ada peradaban yang bahkan jauh lebih tua daripada manusia. Tapi anehnya, sampai hari ini tidak ada jawaban. Tidak ada pesan yang jelas. Tidak ada kapal alien. Tidak ada tanda bahwa kita benar-benar diperhatikan. Alam semesta terasa sunyi. Sunyi sekali. Dan malam ini, kita akan membahas sebuah teori yang mungkin menjadi alasan kenapa semua terasa begitu sepi. Teori yang terdengar seperti cerita fiksi, tapi semakin dipikirkan, semakin menyeramkan. Ini adalah Dark Forest Theory. Bayangkan, kamu sedang berjalan sendirian di sebuah hutan pada malam hari. Gelap total. Kamu tidak tahu siapa yang ada di sana. Kamu tidak tahu apakah ada hewan buas, atau mungkin ada pemburu lain yang sedang mengawasi dari balik pepohonan. Di tempat seperti itu, satu suara kecil saja bisa mengungkap posisi kamu. Dan kalau ada sesuatu yang lebih berbahaya mendengar suara itu, kamu mungkin tidak akan sempat lari. Menurut teori Dark Forest, alam semesta bekerja dengan cara yang sama. Seluruh galaksi adalah hutan gelap raksasa, dan setiap peradaban cerdas adalah pemburu yang bersembunyi dalam diam. Tidak ada yang tahu siapa yang ramah. Tidak ada yang tahu siapa yang berbahaya. Karena itu, semua memilih diam. Dan siapapun yang terlalu berisik, kemungkinan besar tidak bertahan lama. Teori ini menjadi terkenal setelah muncul dalam novel The Dark Forest yang ditulis oleh Liu Cixin. Tapi sebenarnya, ide di balik teori ini membuat banyak ilmuwan dan penggemar astronomi merasa tidak nyaman. Karena semakin kita memikirkan kondisi alam semesta, semakin teori ini terasa masuk akal. Mari kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Kalau alam semesta sangat besar, lalu kenapa kita belum menemukan siapapun? Pertanyaan ini dikenal sebagai Fermi Paradox. Dinamai dari seorang ilmuwan bernama Enrico Fermi. Suatu hari ia bertanya, "Where is everybody?" Kalau kehidupan alien memang sangat mungkin ada, lalu di mana semuanya? Karena secara matematis, seharusnya ada banyak kehidupan di luar sana. Planet seperti Bumi kemungkinan jumlahnya jutaan, bahkan mungkin miliaran. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kehidupan bisa muncul cukup mudah ketika kondisi sebuah planet tepat. Air ada, suhu cocok, atmosfer stabil. Dan kalau kehidupan sederhana bisa muncul, maka dalam jutaan tahun, kehidupan cerdas mungkin juga berkembang. Artinya, secara teori, galaksi seharusnya penuh dengan peradaban. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kita melihat keluar angkasa dan tidak menemukan apa-apa, hanya keheningan. Sebagian orang percaya mungkin kita memang sendirian. Tapi banyak ilmuwan merasa kemungkinan itu terlalu kecil. Karena alam semesta terlalu besar untuk hanya dihuni satu spesies cerdas. Lalu muncul banyak teori. Mungkin alien sudah punah. Mungkin mereka terlalu jauh. Mungkin teknologi mereka berbeda sehingga kita tidak bisa mendeteksinya. Namun Dark Forest memberikan jawaban yang jauh lebih menyeramkan. Jawabannya adalah, semua orang diam karena takut. Coba bayangkan dua peradaban alien bertemu. Masalah pertama adalah mereka tidak tahu niat satu sama lain. Kalau kamu bertemu spesies asing yang sangat maju, apakah kamu yakin mereka baik? Mungkin iya. Tapi bagaimana kalau tidak? Di bumi saja manusia sering perang hanya karena perbedaan kecil. Padahal kita berasal dari spesies yang sama. Lalu bagaimana jika bertemu makhluk yang benar-benar berbeda? Makhluk yang mungkin berpikir dengan cara yang bahkan tidak bisa kita pahami. Masalah kedua adalah perkembangan teknologi.
Bayangkan kamu menemukan sebuah peradaban yang saat ini masih lemah. Kalau kamu membiarkan mereka berkembang selama ribuan tahun, mereka bisa menjadi ancaman besar. Dan di alam semesta, jarak sangat jauh membuat komunikasi sangat lambat. Mungkin butuh ratusan tahun hanya untuk mengirim satu pesan. Artinya tidak ada cara cepat untuk membangun kepercayaan. Karena sebelum jawaban datang, keadaan bisa berubah total. Peradaban kecil hari ini bisa menjadi monster galaksi beberapa ribu tahun kemudian. Dan karena tidak ada yang bisa memastikan masa depan, pilihan paling aman adalah menghabisi ancaman sebelum terlambat. Itulah inti dari Dark Forest. Bukan karena semua makhluk jahat, tapi karena rasa takut. Takut dihancurkan lebih dulu, takut mengambil risiko, takut salah percaya. Kalau dipikir-pikir, manusia sebenarnya juga seperti itu. Negara-negara besar di bumi memiliki senjata nuklir bukan karena semuanya ingin perang, tapi karena mereka takut diserang. Ironisnya, rasa takut itu justru membuat semua pihak terus bersiap menghancurkan satu sama lain. Dan Dark Forest membawa logika itu ke skala alam semesta. Yang membuat teori ini semakin menyeramkan adalah satu kemungkinan lain. Bagaimana kalau peradaban yang terlalu aktif memang benar-benar dimusnahkan? Bayangkan ada sebuah peradaban muda. Mereka mulai mengirim sinyal radio keluar angkasa. Mereka merasa penasaran. Mereka ingin mencari teman. Tanpa sadar, mereka baru saja menyalakan obor besar di tengah hutan gelap. Dan di tempat lain, seseorang mendengar. Kita sendiri sebenarnya sudah melakukan hal itu. Manusia sudah memancarkan sinyal radio selama lebih dari 100 tahun. Acara televisi, radio, radar militer, semua sinyal itu menyebar keluar angkasa seperti gelembung raksasa. Walaupun semakin jauh sinyal itu semakin lemah, secara teori, keberadaan kita bisa diketahui. Bahkan pada tahun 1974, manusia mengirim pesan khusus bernama Arecibo Message. Pesan itu dikirim dari teleskop radio raksasa di Puerto Rico. Isinya adalah informasi tentang manusia, tentang DNA, tentang tata surya, dan posisi bumi. Bayangkan itu seperti seseorang berdiri di tengah hutan malam lalu berteriak, "Halo, kami di sini." Sebagian orang menganggap itu keren, simbol bahwa manusia ingin terhubung dengan alam semesta. Tapi sebagian lainnya merasa itu sangat berbahaya. Salah satu orang yang pernah memperingatkan hal ini adalah Stephen Hawking. Ia mengatakan bahwa bertemu peradaban alien mungkin tidak berakhir baik bagi manusia. Ia membandingkannya dengan saat bangsa Eropa datang ke benua baru ratusan tahun lalu. Biasanya, pihak dengan teknologi lebih rendah menjadi korban. Dan sebenarnya, kita tidak perlu membayangkan alien jahat seperti di film. Peradaban yang sangat maju mungkin bahkan tidak membenci manusia. Mereka mungkin hanya menganggap kita risiko. Seperti manusia memusnahkan bakteri tanpa rasa bersalah, atau menebang hutan tanpa memikirkan serangga di dalamnya. Bukan karena benci, tapi karena dianggap tidak penting. Hal lain yang membuat Dark Forest terasa mengerikan adalah karena teori ini menjelaskan keheningan alam semesta dengan sangat sederhana. Kita tidak mendengar siapapun, karena semua sedang bersembunyi. Peradaban cerdas yang bertahan hidup adalah mereka yang tidak menarik perhatian. Mereka mematikan lampu, mereka berhenti mengirim sinyal. Mereka memilih diam selama mungkin. Dan mungkin di luar sana ada banyak dunia yang sebenarnya hidup. Planet dengan kota besar, dengan teknologi luar biasa, dengan makhluk yang melihat bintang seperti kita. Tapi semuanya memilih bungkam, karena mereka tahu sesuatu yang belum kita pahami. Bayangkan kalau malam ini ada teleskop alien yang sedang mengarah ke bumi. Mereka melihat lampu kota, melihat satelit, melihat sinyal radio manusia, dan mereka sedang berdiskusi tentang kita. Spesies ini masih muda, mereka belum terlalu maju, tapi suatu hari mereka bisa berbahaya. Apakah kita perlu menghentikan mereka sekarang? Mengerikan, bukan? Yang lebih aneh lagi, mungkin ada alasan kenapa kita belum menemukan reruntuhan alien. Karena kalau sebuah peradaban dihancurkan dengan teknologi sangat maju,
Mungkin tidak ada sisa apapun. Tidak ada puing. Tidak ada bangkai kapal. Hanya sunyi. Ada satu konsep dalam Dark Forest yang sangat dingin, yaitu bahwa moralitas mungkin tidak penting dalam skala kosmik. Di bumi kita diajarkan tentang baik dan buruk, tentang empati, tentang kerjasama. Tapi di alam semesta yang sangat besar dan penuh ketidakpastian, mungkin yang bertahan hanyalah yang paling berhati-hati. Dan terkadang, kehati-hatian berarti menghancurkan ancaman sebelum ancaman itu tumbuh. Namun tentu saja, Dark Forest hanyalah teori. Tidak ada bukti bahwa alien benar-benar seperti itu. Bisa saja kenyataannya jauh lebih damai. Mungkin mereka memang terlalu jauh. Mungkin teknologi komunikasi antar bintang memang sangat sulit. Atau mungkin kita masih terlalu muda untuk ditemukan. Karena kalau umur alam semesta diibaratkan 1 tahun, peradaban manusia modern bahkan belum lewat 1 detik. Tapi justru karena kita belum tahu jawabannya, teori ini terasa menakutkan. Karena ada kemungkinan kecil bahwa setiap malam ketika kita melihat bintang, sesuatu juga sedang melihat ke arah kita. Diam, menunggu, mengamati. Dan mungkin alasan terbesar kenapa alam semesta terasa sunyi bukan karena tidak ada kehidupan, melainkan karena semua kehidupan belajar satu aturan yang sama. Di hutan gelap, jangan membuat suara. Jadi malam ini, saat kamu melihat langit, coba pikirkan satu hal. Di antara miliaran bintang itu, mungkin ada seseorang yang juga sedang menatap langit dari dunianya sendiri. Mereka mungkin penasaran seperti kita. Mereka mungkin takut seperti kita. Dan mungkin mereka juga memilih diam. Karena di alam semesta yang gelap dan tidak pasti, kadang cara terbaik untuk bertahan hidup adalah tidak memberitahu siapapun bahwa kamu ada.